Yang ternyata kapten timnya juga adalah salah satu murid dari Yekyu saat di akademi. Lalu kapten tim Blue Rain meminta satu pertandingan untuk melawan Lord Grimm dengan Myriad Manifestation Umbrella-nya. Setelah waktu habis, pertandingan berakhir, Lord Grimm kalah dengan perbedaan HP yang sangat tipis. Sementara itu di tim Tiny Herbs, seorang assassin bernama Qiao Yifan, dia adalah salah satu pemain di tim profesional yang permainannya selalu berada di peringkat terakhir di Tiny Herbs dan hampir tidak pernah dimainkan di dalam kompetisi. Setelah itu, kapten tim Tiny Herbs diberitahu tentang pemain baru yang bernama Lord Grimm yang akhir-akhir ini viral. So dia berpikir kalau ini adalah latihan yang bagus untuk evaluasi. Lalu dia mengumpulkan semua anggota tim termasuk Yifan untuk menyergap dan melakukan PK pada Lord Grimm. Yang nggak tahu PK itu menghabisi player lain di dalam game yang mengakibatkan player yang dibunuh akan kehilangan sebagian experience levelnya. Jadi turun level karakternya kalau mati. Di sini karena Yifan tidak kebagian komputer, dia main dari gudang. Anjir, bawang putih. Di dalam game, semua anggota tim yang berusaha menyergap Lord Grimm berhasil dikalahkan oleh Yekyu yang dibantu Little Tang dan Bowzi. Dan di sini Yekyu tertarik dengan gaya permainan Yifan. Balik ke Tiny Herbs, kapten tim Tiny Herbs menjelaskan kalau yang berusaha mereka sergap kali ini adalah sang legenda Glory, yaitu Yekyu. Dan ternyata dia udah mengetahui dari cara bermainnya. Lalu karena kemampuan Yifan yang tidak menunjukkan peningkatan, akhirnya dia dikembalikan ke akademi pelatihan. Dan dengan berat hati dia harus meninggalkan tim dan teman-temannya untuk kembali ke akademi untuk menjalani training. Di sini dia diberitahu oleh mentornya kalau semua usahanya sudah terbilang bagus. Namun karena para pemain pro juga sangat kompetitif, belum ada kesempatan untuknya untuk kembali ke Tiny Herbs. Merasa tidak ada perkembangan di akademi, dia mendatangi Lord Grimm untuk berguru. Di sini, Yekyu menilai kalau kemampuan dari Yifan adalah pemahaman umumnya, dan itu adalah bakat yang sangat langka. Meskipun tidak dapat menghabisi musuh, hal itu adalah keahlian dari seorang kapten dan dapat membantu timnya menang. Di sisi lain, kapten tim Tiny Herbs mencoba menghubungi Yekyu karena terlihat masih aktif di Glory. Dia mengajak Yekyu untuk bersama-sama membimbing para pemain Tiny Herbs. Lalu Yekyu menyuruh Little Tang untuk menjadi lawan latihan mereka, sekaligus juga untuk latihan untuk Little Tang. Lalu paginya, Bowzi tidak sengaja bertemu dengan Yifan di jalan. Setelah berkenalan dan mengetahui mereka berdua bermain Glory, Bowzi mengajak Yifan untuk datang ke warnet Happy. Di sini pertama kali mereka berempat bertemu. Bowzi, Yifan, Yekyu, dan Little Tang.
Namun mereka masih belum mengetahui kalau Yekyu adalah mantan kapten tim Excellent Era yang sangat terkenal, kecuali Ivan. Lalu saat Ivan sedang berbincang serius dengan Yekyu melihat bakat Ivan yang masih terpendam, yaitu dia dapat memahami situasi di sekitar timnya. Dan dia menyuruhnya untuk mengganti job dari assassin menjadi support. Di sini Ivan sempat bimbang karena dia ingin mengeluarkan semua potensinya dan menginginkan hasil maksimal dalam bermain Glory. Namun di sisi lain pemain dengan job support sudah ada di tim Tiny Herbs. Sementara itu di dalam Glory, Lord Grimm ditemani dengan Little Tang dan Bowsy sedang berbelanja perlengkapan di kota. Dan saat keluar dari kota, mereka lagi-lagi disergap oleh guild Excellent Era yang dari awal ketua guildnya udah sakit hati sama Yekyu. Saat mereka terpojok, di sini Ivan datang dengan akun barunya yang ternyata dia udah ngambil job support. Karena udah sering membaca quotes tentang motivasi hidup, diperlihatkan di sini tanpa latihan pun Ivan langsung dapat berkoordinasi dengan cukup baik. Setelah pertempuran sengit, guild Excellent Era yang menyergap mereka akhirnya mundur. Dan Ivan udah seperti menemukan jalannya lagi dengan job barunya. Lalu setelah itu guild Moon Moon milik wartawan di part 1 kemarin, guildnya jadi semakin terpuruk di antara guild-guild besar yang saling berperang mendapatkan rekor bos. Di sini guildnya hanya tersisa 30 orang dan terancam akan bubar. So wartawan tadi merendahkan dirinya untuk meminta jasa Yekyu untuk membantu mereka membuat rekor mengalahkan bos monster. Dia berkata kalau dia akan membayar jasa Yekyu walau dengan equip pribadinya sekalipun. Lalu karena kasihan, di sini Yekyu hanya meminta tombak yang juga cukup langka untuk nantinya akan diberikan kepada Little Tang. Sementara itu di Warnet Happy ada seorang player yang selalu menyewa ruangan VIP untuk mempelajari dan memperhitungkan semua aspek baik monster maupun para karakternya di game Glory dengan sangat detail, terutama Lord Grimm. Orang ini akan menjadi cukup berpengaruh nantinya, tapi kita ceritakan nanti aja. Di lain sisi diperlihatkan kalau beberapa ketua guild besar sedang mengadakan rapat tentang jasa Lord Grimm yang dinilai sangat materialistis. Tidak pandang bulu mau guild besar atau guild kecil, Yekyu bersedia membantu dengan bayaran item atau equipment langka. So ini menjadi seperti pemicu perang dingin antar guild, di mana antar guild saling berlomba untuk membayar Yekyu dengan lebih mahal. Dan yang diuntungkan hanya Yekyu. Lalu mereka mengumpulkan player-player terbaik mereka untuk mengincar Lord Grimm dan timnya. Niat banget anjir. So mereka langsung bergegas menyergap sebelum Lord Grimm dan kawan-kawan setimnya berkumpul. Diperlihatkan semua anggota tim dapat dengan cekatan menghindari sergapan tersebut kecuali Little Tang, yang ternyata sedang membaca resep masakan dan berakhir karakternya mati yang mengakibatkan dia harus kehilangan senjata barunya. Sedangkan Lord Grimm dia dibantu oleh Shao Tian, seorang ahli pedang di tim Blue Rain di part 2 kemarin. Mereka berpencar untuk memecah musuh. Lalu dengan santainya Shao Tian dapat mengalahkan beberapa orang sekaligus. Dan diperlihatkan di sini senjata miliknya patah. Lalu dia mengejar salah satu musuhnya yang mempunyai job sama untuk diambil senjatanya. Kemudian dia segera menuju ke tempat Lord Grimm dan mereka berdua dapat mengalahkan semua musuh tanpa kesulitan.
Sementara itu, Bauzi secara tidak sengaja terperosok ke dalam sumur tua saat kabur dari kejaran musuh. Dan tidak disangka, di dalam sumur tua itu dia bertemu dengan seorang summoner yang bernama Luoji. Yang ternyata, dia adalah player yang selalu menyewa ruangan VIP di warnet Happy tadi. Di sini Luoji sudah sangat mengenal Bauzi karena Bauzi sering mencetak rekor dengan Lord Grimm. Dan saat lokasi mereka udah ketahuan musuh, mereka jadi kabur berdua. Lalu Su Mucheng dan Yifan yang menggunakan akun kedua mereka sempat diremehkan oleh musuh karena tidak join member Alphamart. Namun, berhubung mereka berdua aslinya emang udah sangat berpengalaman, dengan kerjasama yang sangat bagus, mereka berdua dapat mengalahkan musuh-musuhnya dengan sekali serang. Dan Little Tang yang udah respawn di kota ketahuan nih sifat aslinya. Jadi dia udah dikasih tahu Yekyu untuk menunggu dulu di kota. Namun karena terlalu pede, dia berniat akan mengalahkan dua tim sekaligus. Dan di luar dugaan, nyatanya dia sendirian dapat mengalahkan dua tim itu. So mereka semua berkumpul di atas sebuah bukit, berhadapan dengan puluhan musuh yang juga udah respawn. Karena darah mereka udah pada tipis, di sini awalnya Yekyu dan timnya bermaksud untuk kabur. Namun, Little Tang berkata kalau dia harus mengambil kembali senjatanya yang udah dirampas. Lalu Yekyu bertanya kepada semua anggota timnya, yang artinya, apakah mereka mau membantu Little Tang? Dan dengan semangat mereka semua menjawab bersedia untuk membantu. So peperangan antara tim Lord Grimm dan gabungan dari 6 guild besar udah nggak bisa menghindar. Dihindari.